Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Faidatul Maisha di review buku yang ketiga kali. Dan saya adalah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 3 yang sedang mengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Dan di sini saya akan mereview buku yang berjudul tentang Social World of Batavia karya Jean Gelman Taylor. Jadi buku ini itu membahas perkembangan masyarakat kolonial di Batavia pada masa VOC, dan khususnya dua bab ini yang akan saya kupas, yaitu tentang pertumbuhan masyarakat pemukiman dan jejaring sosial kolonial di abad ke-18. Jadi di sini tuh saya akan membahas di bab 2 dan bab 3 saja, teman-teman. Jangan lupa disimak. Jadi teman-teman, buku ini itu ditulis oleh sejarawan yang bernama Jean Gelman Taylor. Dan buku ini tuh menjadi salah satu karya penting untuk memahami Batavia pada masa VOC. Fokusnya tuh kepada kehidupan sosial dan bukan cuma sekedar politik atau perdagangan. Dan Taylor ini tuh menyoroti bagaimana orang Eropa dan Eurasia berinteraksi, membentuk keluarga, dan menciptakan budaya unik yang berbeda dari Belanda maupun masyarakat pribumi. Dan tentu di buku ini kita akan mempelajari dan membantu untuk melihat bagaimana Batavia menjadi kota yang hidup dengan masalah, ambisi, dan dinamika sosial yang kompleks. Jadi di bab kedua ini ada pertumbuhan masyarakat pemukiman. Jadi di bab ini itu menjelaskan periode 1640-an ketika VOC sedang menetapkan aturan hukum dan sistem monopoli perdagangan. Satu-satunya jalur resmi untuk sukses itu adalah bekerja sebagai dalam struktur VOC. Dan namun gaji pegawai ini tuh rendah sekali, teman-teman, dan juga membuat banyak orang melakukan perdagangan pribadi, terus juga seringkali ilegal hanya untuk bertahan hidup. Ambisi untuk naik jabatan itu semakin tinggi gitu, dan juga karena status sosial yang diukur dari posisi dalam hierarki VOC. Jadi secara politik tuh Batavia menjadi semakin mandiri karena jarak dengan Belanda membuat komunikasi menjadi lambat. Gubernur, jenderal, dan juga pejabat penting biasanya tuh adalah orang-orang yang sudah lama tinggal di Asia. Terus juga hal ini melahirkan elit kolonial yang lebih menekankan hubungan keluarga, ketahanan fisik, dan pengalaman lokal daripada status bangsawan dari Eropa. Dan di bab ketiga itu ada jaringan masyarakat kolonial. Bab ini itu menggambarkan Batavia pada abad ke-18. Kota ini tuh pada abad itu tuh sangat indah ya, dengan arsitektur bergaya Eropa. Tetapi juga tidak sehat karena wabah malaria, kolera, dan tifus. Orang-orang juga kayak pindah ke pedesaan gitu dan membangun villa dan kebun luas hingga ke Bogor. Villa-villa ini tuh bukan cuma tempat tinggal sehat, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, tempat pesta, dan simbol status. Dan budaya Eurasia ini pun lahir menggabungkan bahasa, pakaian, makanan, dan gaya hidup Eropa Asia. Dan tentu identitas Eropa itu tidak lagi terbatas pada orang Belanda kelahiran Eropa, dan juga orang keturunan campuran yang diakui, perempuan yang menikah dengan orang Eropa, dan anak-anak mereka yang menjadi bagian dari komunitas Eropa. Namun, diskriminasi tetap ada, terutama terhadap mereka yang dianggap kurang murni secara darah. Taylor ini itu menekankan bahwa pernikahan jaringan kekerabatan menjadi kunci untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan, dan masyarakat kolonial pun menjadi komunitas tertutup dengan norma dan gaya hidup yang berbeda dari Belanda. So for last, dari kedua bab ini kita melihat bagaimana Batavia itu tidak hanya menjadi pusat dagang, tetapi juga sebagai kota pemukiman dengan hierarki sosial yang kuat. Dan buku ini juga memperlihatkan bagaimana ekonomi VOC, penyakit,
dan perkawinan membentuk wajah masyarakat kolonial. Dengan memahami dinamika ini, kita tuh bisa melihat gitu Batavia itu sebagai kota yang menjadi cikal bakal identitas sosial kolonial di Indonesia. Baik, segitu saja penjelasan dari saya mengenai review buku kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.